Teman-teman yang suka nonton drama Korea pasti melihat mereka makan, setiap kali makan itu lauknya ada bermacam-macam. Setelah saya tanya teman saya, orang Korea yang ada di sini, ternyata rahasia mereka adalah dengan cara membekukan makanan seperti ini. Ayu, Patrick, dan Matt. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Ayu, seorang minimalis yang tinggal di Budapest, Hongaria. Ada yang sambat ke saya, baru pindah ke Eropa, dan ternyata suaminya selama pandemi harus kerja di rumah. Dan karena sudah terbiasa dengan menu di Indonesia, setiap kali makan maunya ada beberapa lauk. Jadi waktu istrinya habis seharian di dapur untuk masak. Kalau di Indonesia kan enak, kalau di sini mana bisa, kita harus bikin semuanya sendiri. Solusinya adalah dengan cara membekukan makanan. Dan inilah yang akan saya share hari ini. Tips pertama yang paling penting adalah masak dalam porsi besar. Saat kita bikin sepanci gudeg, nggak masalah apakah ini panci kecil ataupun panci besar, sama-sama repotnya. Kita harus bikin bumbu dan proses memasaknya itu sendiri bisa berjam-jam. Jadi lebih baik kita masak dalam porsi yang besar sekaligus pakai panci besar. Ada yang bilang, Mbak Ayu bosen dong setiap hari makan gudeg aja. Iya, jangan dimakan setiap hari. Makanan beku sebenarnya bisa tahan selamanya. Nggak ada tanggal kadaluarsanya. Dalam artian kita nggak akan keracunan makan makanan beku yang dari 2 tahun yang lalu. Tapi memang tekstur, rasa, dan bau bisa agak berubah. Tapi tidak berarti beracun. Jadi sebenarnya sah-sah saja dimakan. Tapi siapa sih yang mau menyimpan makanan sampai bertahun-tahun? Intinya sewajarnya saja. Beberapa bulan masih enak kok. Contohnya saja kita bikin gudeg hari ini. Sebagian dimakan, sebagian lagi kita bekukan. Besoknya kita masak sambal goreng udang misalnya dalam porsi yang besar. Ini kita lakukan selama beberapa hari. Akhirnya di freezer kita akan ada stok berbagai macam makanan beku. Jadi minggu depan mungkin kita nggak usah masak lagi karena masih banyak stok dari minggu kemarin. Dan ini kita bisa rotasi. Jadi setiap hari tidak usah makan menu yang sama. Hari ini makan gudeg, mungkin 2 minggu lagi baru makan gudeg lagi. Besok ganti lagi. Begitu seterusnya. Kalau ada satu jenis makanan yang habis, kita ganti lagi. Kita isi dengan makanan yang lain. Atau bisa juga kita masak ulang makanan yang sama. Untuk lauk yang praktis, tentu saja nggak usah dibekukan. Lebih baik masak saat itu juga. Seperti misalnya tahu dan tempe goreng, ataupun telur ceplok, telur dadar, mungkin sayur asem, sayur bayam, kan bikinnya cepat. Yang kedua, mungkin teman-teman bingung, apa saja sih yang bisa dibekukan? Hampir semua makanan bisa dibekukan. Kalau teman-teman pergi ke supermarket, bisa lihat ke bagian makanan beku. Di situ ada macam-macam, mulai dari ayam goreng, sup ini, sup itu, roti-rotian, daging-dagingan, ikan, seafood, semuanya beku. Pizza, semua ada. Apa yang teman-teman lihat di situ bisa dibekukan, kita bisa bikin sendiri di rumah. Kalau untuk sayuran hijau yang akan dibekukan, sebaiknya dimasak dulu, direbus mungkin selama beberapa menit, baru didinginkan kemudian dimasukkan freezer. Jangan dibekukan segar, karena nanti jadi lembek. Jadi untuk sayuran yang akan dibuat salad, biasanya kan kita makan mentah-mentah, itu jangan dibekukan. Telur katanya nggak bisa dibekukan, tapi sebenarnya bisa asalkan sudah dikupas. Sekarang biar teman-teman lebih tahu, kita langsung menuju dapur, kita bongkar freezer saya, isinya ada apa saja sambil saya share lebih jauh. Kita mulai dari rak yang atas dulu. Nah, kita bongkar satu-satu. Makanan beku dari toko langsung saya masukkan ke dalam freezer seperti ini karena sudah dikemas. Ini nggak apa-apa, cuma nanti kalau kita sudah makan sebagian, kita tutup lagi, biasanya kasih karet gitu kan. Itu wadahnya kan nggak lagi kedap udara, jadi cepat terkena freezer burn. Freezer burn ini merusak tekstur makanan jadi kering dan tidak segar. Biasanya makanan yang sudah terlalu lama ada di freezer kena freezer burn ini. Ini nggak bikin kita sakit, cuma rasanya jadi kurang enak. Kalau untuk kami, karena cuma satu ya, sebelum kena freezer burn juga sudah habis duluan. Kemudian ini ada dalam tupperware seperti ini. Saya buka. Nah, freezer burn itu kayak gini loh teman-teman, yang sudah
tertutup oleh lapisan es. Ini nggak beracun ya, bukan berarti ini harus dibuang, cuma memang jadi agak kering gitu. Tapi karena ini yang doyan hanya saya, nggak masalah, sekalian saya mau menunjukkan ke teman-teman. Ini adalah Manchurian gobi, kembang kol digoreng tepung, kemudian dikasih saus kecap. Makanan India, enak banget, saya suka. Dalamnya ini sudah beku ya, nggak bisa dibagi-bagi. Satu-satunya cara ya mungkin kita cairkan semuanya, lalu kita bagi menjadi 2, sisanya dibekukan lagi. Tapi saya nggak menyarankan itu karena makanan yang dibekukan berkali-kali kualitasnya akan semakin menurun. Karena itu saya sarankan untuk membekukan makanan bisa disimpan dalam porsi per hari atau per porsi sesuai dengan kebutuhan. Teman-teman bisa lihat tumpukannya banyak ke bawah ya. Nah, ini makanan yang sudah saya masak semuanya. Ini tumis buncis dengan tahu dimasak santan begitu. Ini untuk sehari sudah bisa kalau kami, karena saya hanya makan sehari sekali. Ini ada sambal goreng krecek, pelengkap gudeg. Kemudian ini ada bacem tahu, tinggal digoreng. Ini ada satu lagi saya mau bikin contoh. Gudeg lengkap sudah ada nangka, ada ayamnya, ada telur. Saya masak jadi satu, praktis banget. Saya sudah pernah bikin resepnya, kalau teman-teman tertarik ada di deskripsi. Juga tahunya ini saya masak jadi satu dalam satu panci. Ini kelemahan kalau kita pakai Tupperware ya. Gudegnya cuma segini, Tupperware-nya segini, jadi kan masih ada ruang yang terbuang. Makan tempat, 2 ini sudah nggak cukup. Nggak mesti kan Tupperware kita ukurannya akan sesuai tepat seperti makanan yang mau kita simpan. Jadi saya lebih suka menggunakan plastik ziplock seperti ini. Ada berbagai ukuran, jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau keluarga besar juga bisa beli ziplock yang lebih besar. Diisi secukupnya dengan makanan, lalu tutup resletingnya sampai tertinggal sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat masih ada udara yang tertinggal di dalam ini menggelembung ya. Ini kita keluarkan semuanya. Kalau sudah kempes, baru kita tutup plastiknya. Dan bisa disimpan di freezer. Ini ada udang goreng tepung. Kemudian ini ada apa ya ini? Oh, ini sambal goreng kentang dan udang. Ada udangnya. Ini ada soun goreng kecap. Karena semuanya disimpan dalam posisi mendatar seperti ini teman-teman, gampang sekali untuk menyimpan. Kemudian ini ada, saya beli dari toko ini, kastenya itu apa ya? Walnut atau chestnut gitu. Sudah dimasak, sudah dihaluskan. Ini untuk isian roti-roti begitu. Yang ini 100% nggak ada gulanya untuk suami saya. Kemudian yang ini yang pakai gula. Kemudian untuk makanan yang satuan begitu, saya juga menggunakan aluminium foil seperti ini. Ini sudah tertulis biar saya nggak bingung. Lumpia tahu. Ini salmon goreng. Nggak usah dibuka ya, salmon goreng biasalah seperti itu. Kita ambil rak yang kedua. Berat ya. Kita taruh sini aja. Isinya nggak banyak ya teman-teman, hanya bahan-bahan yang sulit didapat dan juga roti-rotian. Karena saya belanja seminggu sekali, jadi saya nggak mau menimbun barang-barang yang sebenarnya gampang didapatkan di luar gitu aja sih. Kayak serai begini sulit didapat kecuali kita pergi ke toko Asia. Dan selama pandemi saya jarang sekali, udah berbulan-bulan nggak ke toko Asia. Ini juga daun jeruk, di sini hanya bisa dibeli di toko Asia. Ini brokoli biasa karena saya nggak habis kemarin, sebagian saya bekukan itu aja sih. Tahu goreng 25 November 2021 karena dibekukan jadi rasanya masih enak, masih bagus. Tapi kalau saya taruh di kulkas ya sudah basi dari tahun kemarin. Kemudian ini brownies. Roti-roti seperti ini hanya bisa tahan 3 hari kalau di suhu ruang. Jadi saya masukkan ke freezer bisa tahan sampai lama. Sudah saya tulisin baguette gitu biar nggak bingung. Ini bun. Boleh dibuka sih. Bun roti biasa polosan, di atasnya ada kejunya. Ini Matt setiap hari makan ini di sekolah.
pogacho, ini roti dari kentang. Sama seperti ini juga shoitosh pogacho, artinya pogacho keju gitu. Ini cherry, sekarang lagi nggak musim cherry, jadi saya bekukan. Ini esnya Matt, es bonbon kesukaan Matt kalau di Indonesia namanya ya. Kulit pangsit, ini juga kulit lumpia. Nah, ini rak yang terakhir. Yang ini isinya daging-dagingan, tapi keluarga kami nggak makan daging merah dan sudah lama juga nggak beli ikan. Jadi isinya hanya ayam. Dan ini ada surimi. Seminggu sekali kami belanja, jadi untuk ayam kami juga nggak menimbun terlalu banyak. Saya cuci, kemudian masukin plastik dan langsung dibekukan. Nggak usah terlalu repot. Kalau ayam dengan tulangnya susah dimasukkan ziplock, jadi saya masukkan plastik biasa. Ada satu teknik yang sering dilakukan oleh perusahaan pembuat makanan beku. Namanya IQF, Individual Quick Freezing. Pembekuan cepat secara individu. Karena makanan dibekukan secara cepat, jadi kualitas produknya awet, segar. Saya berikan contoh, produk ini dibekukan dengan menggunakan teknik IQF. Sedangkan yang ini tidak. Bedanya apa? Ini udang beku, masih dalam keadaan beku. Tiap udangnya pisah satu-satu. Jadi gampang, kita mau ambil sedikit, kita mau ambil semuanya, gampang. Sekarang kita buka stroberi beku ini. Kalau kita hanya mau mencairkan setengahnya atau seperempatnya, susah karena semuanya lengket. Untuk melakukan ini sebenarnya gampang juga. Kita harus punya loyang aluminium atau apapun yang tahan beku. Saya punyanya ini. Karena saya nggak punya bahan makanan segar yang bisa dibekukan, saya pakai contoh cherry yang sebenarnya sudah beku saja ya. Teman-teman lihat, ini nggak menggumpal kan? Karena saya menggunakan teknik ini. Anggap saja ini masih segar ya. Dicuci dulu, saya ambil bijinya. Kita masukkan ke nampan dan jaga jangan sampai bersentuhan. Bersentuhan dikit ya nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai menggumpal gitu. Seperti ini. Baru kita masukkan ke dalam freezer. Mungkin 10 menit, 15 menit sampai benar-benar beku. Setelah itu baru bisa dikemas sesuai kebutuhan. Saya masukin lagi ke sini dan saya bekukan lagi. Ini biasa digunakan untuk makanan yang kita butuhnya satuan gitu ya. Sayuran seperti jagung, buah-buahan seperti cherry ini juga, kacang-kacangan, kemudian daging, ikan, itu juga bisa. Atau makanan yang sudah masak seperti misalnya pastel di Singapura dulu. Saya dulu tinggal di Singapura dan di sana mereka banyak menggunakan teknik ini untuk makanan beku. Curry puff itu seperti pastel, lumpia dan lain sebagainya, banyak juga yang menggunakan metode ini. Kemudian defrost, cara untuk mencairkan. Ada beberapa macam cara yang bisa kita pakai. Yang pertama, taruh semalaman di kulkas. Malamnya sebelum tidur, ambil bahan makanan yang besok kita mau makan dari freezer, kemudian masukkan ke dalam kulkas. Besoknya ketika kita bangun pagi, pasti semuanya sudah cair dan siap untuk dipanaskan. Yang kedua adalah letakkan di suhu ruang. Tapi tentu saja ini butuh waktu. Satu lagi yang bisa mempercepat proses pencairan makanan, bisa ditaruh di atas nampan aluminium seperti ini. Selanjutnya adalah cara memanaskan makanan. Setelah kita cairkan, tentunya makanan harus dipanaskan. Orang Eropa kebanyakan akan pakai microwave. Menurut mereka sudah enak sekali. Tapi beberapa tahun saya pernah mencoba ya seperti itu dan menurut saya nggak enak banget, terutama untuk gorengan. Tepungnya itu akan lembek, nggak renyah sama sekali, nggak enak. Kemudian juga kalau ikan goreng, pokoknya ikan-ikanan begitu dan daging-dagingan, kalau dimasukkan ke dalam microwave, menurut saya kok baunya lebih kuat ya, amisnya lebih terasa. Tapi mungkin ini hanya saya saja, jadi saya nggak suka menggunakan microwave. Di rumah pun saya nggak ada. Yang saya lakukan adalah dipanaskan di kompor atau di oven. Bagaimana kalau kita langsung
manasin makanan yang masih beku. Nggak usah ditunggu lagi, nggak usah dicairkan dulu. Bisa, kadang-kadang saya juga begitu. Ini saya ngetes manasin lumpia ini lumpia isi tahu sih. Ini sudah saya cairkan dan ini beku. Oke, ini sudah saya cairkan. Ini langsung dari beku. Kita tunggu beberapa menit. Oke, kita angkat. Ini yang cair. Ini yang beku. Ini yang cair, kita lihat dulu ya teman-teman. Renyah banget. Kalau kita panaskan di microwave nggak akan serenyah ini. Sekarang kita tes yang beku ya. Oh, dalamnya masih jadi es. Jadi dengan ketebalan seperti ini, kita nggak bisa langsung goreng. Mungkin juga bisa kalau minyaknya langsung banyak sampai kerendam begitu ya. Tapi kayaknya kok boros minyak banget. Kan? Luarnya garing, enak, cuma dalamnya masih beku. Sekarang kita lihat yang dari oven. Ini yang cair, ini yang beku. Ini saya taruh di oven sekitar 5 menit. Kayaknya kerenyahannya nggak seperti kalau digoreng ya. Dalamnya masih dingin, jadi butuh lebih lama waktu dari 5 menit. Kemudian ini yang beku. Oh, beku banget. Belum bisa dimakan nih teman-teman. Kesimpulannya kita bisa manasin gorengan di oven maupun di kompor. Tapi di oven butuh waktu lebih lama. Kemudian untuk gorengan yang tebal seperti ini, lebih baik kita cairkan dulu, jangan langsung digoreng. Poin yang terakhir adalah recycle. Untuk para minimalis di Eropa yang punya masalah sama seperti saya, tempatnya terbatas, mereka masih pakai plastik ziplock dan juga aluminium foil seperti tadi yang sudah saya jelaskan, tapi bisa dipakai ulang teman-teman. Plastik ziplock ini kita bisa cuci dan pakai lagi, dan saya nggak akan buang sebelum berlubang. Cara mencucinya bagaimana? Seperti mencuci piring biasa, dan setelahnya kita balik plastiknya. Yang dalam ada di luar, yang luar ada di dalam, dan biarkan sampai kering, lalu kita bisa gunakan lagi. Aluminium foil juga begitu. Ini sudah kusut, tapi masih bisa kita pakai lagi untuk memanggang roti, untuk mengalasi oven beberapa kali sampai benar-benar rusak. Kalau sudah benar-benar rusak, kita bilas lagi, nggak usah terlalu bersih kinclong sampai menghabiskan berliter-liter air, nggak bagus juga. Pokoknya dibilas sedikit sampai nggak berminyak, baru kita buang ke dalam tempat sampah daur ulang. Dan itu setidaknya kita akan mengurangi sampah. Jadi teman-teman, begitulah cara saya untuk bisa makan makanan yang berbeda setiap hari. Keluarga saya yang rewel itu justru saya. Kalau suami dan anak mereka mau makan itu saja saya yang nggak bisa. Jadi teman-teman di rumah yang punya masalah serupa bisa menggunakan cara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.